I think that's what happened when, as a country, there hasn't been any international recognition for Indonesia. So you feel like you want to jump on whatever victories anybody has. Like, I don't know if you know this, but there was this moment, there was a hot mic moment where Donald Trump was talking with the president of Indonesia, Prabowo. You know this? It's on the news. And people in Indonesia are happy because Kimmel talks about it. Yo, Kimmel talks about Indonesia. We won. Nobody. What are you talking about? What do you mean we won? Ini adalah lari pertama gue sejak HM, sejak cedera paha, sejak cedera betis. Sejujurnya kaki kiri gue rasanya aneh, tapi kita paksa sekuatnya aja. Selamat datang di .id Weekly Vlog. Kembali lagi di .id Weekly Vlog. Tampaknya episode kemarin banyak disukai, walaupun ada juga yang nggak terlalu suka format seperti itu, tapi banyak disukai. Banyak yang bilang, nah gini dong, nggak kelamaan di latar tembok. Sebenarnya kalau lo nonton dari awal, harusnya gitu semua memang. Cuman mungkin guanya kali ya permisif dan lama-lama cari yang gampangnya aja dan melakukan monolog seperti ini. Walaupun sebenarnya gampang kan kalau misalkan gue langsung bahas di jalan ya, karena gue nggak perlu mengingat-ingat. Tapi ada juga yang nggak suka karena mereka rata-rata, atau ada orang yang rata-rata kerja sambil dengerin gue ngoceh. Kayak sekarang nih, mereka lagi ngerjain hal yang lain. Kalau banyak footage-nya jadi kayak mesti ngeliat. Tapi selama ada di New York, sebisa mungkin gue akan pakai format yang kemarin. Nanti pas gue lagi balik ke Jakarta, kita lihat apakah format serupa sesuai untuk di Jakarta. Di episode kali ini, highlight-nya adalah tentang gimana tampaknya, kelihatannya itu kayak apa seorang komika New York bekerja di New York. Komika New York kerja di New York tuh kayak apa? Nah gitu kurang lebihnya. Kalau pengen lihat prosesnya, tapi tentunya di level yang masih di bawah ya. Karena di episode ini hari Jumatnya gue ngisi di Eastville Comedy Club. Dan lu akan lihat persiapan gue dari open mic ke open mic untuk menyiapkan set tersebut. Sambil nanti kita akan coba masukin joke yang sama di setiap open mic dan lu bisa ngerasain perubahan bentuknya. Terus sambil gue bercerita kayak gimana sih kerja di New York untuk sebagai seorang komika. Gimana caranya bisa kerja di comedy club. Kemudian apa sih yang diincar sama komika-komika di New York ketika manggung di comedy club. Terus saja sampai dengan kita nanti akan bahas soal mesti berapa kali manggung di comedy club ya untuk bisa hidup berkecukupan. Itu nanti akan kita bahas. Di hari Jumat pas lu ngelihat gue manggung di Eastville itu ada 2 show yang jam 8 dan jam 9.45. Yang jam 8 tuh dihuni sekitar 30-an orang. Mungkin 20-an orang, 25. Yang malam diisi cuman 5 orang. Seperti apa bangun di depan 5 orang? Nanti lu lihat sendiri aja. Yang pasti untuk kami komika-komika New York sih sama aja ya. Ada dua pendekatan. Ada yang mau crowd work aja karena cuma 5. Ada yang mau full set kayak seakan-akan 5 orang, 50 orang, 500 orang sama aja. Ada yang kayak gitu. Dan nanti lu lihat gue seperti apa. Agak panjangin dikit ya Dit, ketika yang di show kedua biar orang ada bayangan. Tapi manggungnya menyenangkan sekali. Gue selalu mencoba untuk ngukur kemampuan gue dibandingin sama yang lain. Nah, yang show kedua nggak terlalu gue ukur lah ya, karena yang manggung cuma 4 kalau gue nggak salah. Nah, show yang pertama
show yang jam 8 itu yang manggung 7. Kalau gue ngukur secara objektif, mungkin gue dari 7 komika, mungkin gue posisi ke 4 kayaknya, di tengah-tengah. Karena ada 3 orang yang nggak lebih lucu dari gue, padahal terkenal, tapi mungkin kondisinya sama kayak gue. Gue bawain banyak joke baru. Yang lebih lucu, mungkin bawain joke solid. Gue bisa aja naik ke Eastville Comedy Club kemarin bawain joke yang udah proven, tapi gue lagi mau nyiapin joke soal Zohran, jadi gue banyak pakai joke-joke baru supaya bisa gue rekam, supaya bisa gue pakai, supaya bisa gue kembangkan, dan terlebih lagi supaya gue bisa tes bekerja nggak sih ini di depan penonton. Nah tentu set kemarin tuh ada yang versi ada joke-joke lama tapi digabungin sama joke-joke baru, bahkan di Hamak joke barunya di Hamak sama joke-joke lama. Nah di Tadi Weekly Vlog nggak gue tayangin utuh seperti yang sudah selalu terjadi selama 3 tahun ke belakang. Kalau lu pengen nonton lengkapnya, entah itu yang open mic ataupun yang show kayak di kemarin Eastville, lu jadi membership YouTube gua. Karena dari yang Rp30.000, lu bisa nonton video-video stand up yang di bawah 30 menit hanya dengan Rp30.000. Kalau lu bayar yang Rp125.000, itu bisa nonton video-video stand up gue yang 30 menit ke atas. Rata-rata memang yang berbahasa Inggris, tapi ada juga video-video stand up bahasa Indonesia yang 30 menit ke atas gue taruh di Rp125.000 yang satu rasa. Kadang ada yang di bawah itu, tapi karena show penting, akhirnya gue taruh di situ. Intinya kalau mau nonton lengkapnya, jadi membership YouTube gue. Setelah itu, ya jadi hari Sabtu gue cuman di rumah aja. Terus hari Sabtu gue sama anak-anak thrifting. Nanti lo akan lihat videonya. Dan di hari Minggu gue sama Dipo ke sebuah eksibisi Dungeon Meshi, sebuah anime yang kemudian di Netflix jadi animasi, sebuah komik ya yang kemudian jadi animasi. Silakan dilihat perjalanan gue terutama dari hari Selasa sampai dengan hari Minggu, dan ini dia perjalanannya. Oke, gue kayaknya tahu apa yang terjadi dengan kaki gue waktu Fufu Viva, waktu gue bukan Fufu Viva deh, waktu hari Selasa ketika gue semacam seleksi untuk Fufu Viva, seleksi followers. Tapi gue cerita dulu latar belakangnya, suruh gue masuk sana. Jadi, gue HM dalam kondisi seadanya lah ya. Dibilang latihan, ada latihannya, dibilang apakah benar latihannya, nggak tahu juga. Terus tidur gue kurang, tapi itu ternyata gejala umum. Banyak orang di FM pertamanya atau HM pertamanya kayak gitu. Bahkan ada yang udah pernah maraton, ketika lagi maraton lagi nggak bisa tidur karena ternyata emang benar excited gitu. Terus gue lari, gue selesai half marathon pertama gue dalam waktu 3 jam 3 menitan. Terus kelihatannya nggak bener gue pendinginannya, atau mungkin seingat gue sih Garmin gue tuh nyaranin gue untuk light training, tapi nggak gue lakuin. Sekali gue lakuin, gue main bola. Nah kayaknya yang terjadi itu waktu gue main bola itu kan gue lagi lari ngejar bola, terus tiba-tiba kaki kiri gue tuh lurus aja gitu. Orang kan lari gini nih, kaki gue yang kiri lurus aja. Jadi ketika dia numpuk, tek, langsung hamstring gue mek gitu, stuck gitu, kerasa cedera. Habis itu di hari Minggunya waktu Fufu Viva kelihatannya belum bisa dipaksa, tapi gue paksa. Terus beban dari otot gue longgarin untuk gue tumpuin ke betis, terus betis gue kayaknya yang terjadi itu adalah otot gue ngunci gitu. Kata fisio gue tuh muscle spasm. Gue nggak gitu ngerti, tapi kayaknya sekarang gue ngerti maksudnya apa, karena itu yang gue rasain pas gue lagi lari barusan. Kelamaan ngomong, kita lari dulu aja. Gue terusin omongannya nanti.
Oke, jadi intinya ketika tadi gue lari pagi, gue ngalamin sesuatu yang sebenarnya setelah gue inget-inget tuh gue alamin juga waktu gue main bola di hari Selasa itu yang hamstring gue kena. Kaki gue yang sebelah kiri tuh tiba-tiba ngunci di lurus, walaupun nggak ngunci banget, artinya bisa gue paksa untuk bengkok, tapi nggak tahu kenapa kakinya tuh nggak seperti yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan mah luas aja dalam berlari, yang sebelah kiri tuh kayak awkward dalam berlari. Gue tiba-tiba kayak gitu sendiri gara-gara dia kayak ngunci gitu. Dan kalau lu cari tahu muscle spasm tuh salah satu ciri-cirinya itu. Jadi otot itu kayak mengunci gitu, mengeras gitu. Nah terus karena tidak sedang sprint, artinya tidak sedang berlari kenceng, cuma lari santai, efeknya tuh terhadap benturannya dengan lantai tempat gue berlari itu nggak terlalu keras. Tapi itu terjadi beberapa kali. Jadi kayaknya emang kaki gue yang sebelah kiri ini masih terlalu keras ototnya, mungkin nggak ngerti juga gue, tapi itulah yang terjadi. Anyway, hari ini gue dapat panggilan ngejob. Kita akan manggung di Eastville Comedy Club di hari Jumat ini, prime time. Gue akan cerita persiapan seorang komika ketika manggung untuk sebuah job di Comedy Club di minggu ini. Sekedar konteks, ada dua jenis show di New York City. Ada club shows dan ada alternative room shows. Club shows berarti adalah acara-acara stand up yang dilakukan di dalam comedy club seluruh New York. Ada lebih dari 30 comedy club di New York. Yang terkenal adalah misalnya The Cellar, Fat Black Pussycat, Village Underground, itu semuanya satu grupnya The Cellar, Comedy Cellar. Terus ada Gotham itu lebih premium, lebih prestis, jadi Seinfeld sering manggung di situ. Terus ada juga yang zaman sekarang lagi ngehit di antara komika-komika muda, ada namanya The Stand, ada Rodney's, itu dulunya Dangerfields adalah comedy club miliknya Rodney Dangerfield, dan Rodney Dangerfield itu legend lah di Amerika Serikat. Ada Eastville Comedy Club di Brooklyn, dan masih banyak lagi. Nah kalau alternative room adalah semua show stand up yang diselenggarakan di luar comedy club, di bar, di restoran, di toko buku, di sebuah deli, di salon, di tempat cuci baju. Ada begitu banyak acara komedi yang dilakukan di luar comedy club. Nah kalau acara yang di alternative rooms hampir 100% itu diproduseri oleh komika juga. Komika yang antara dia nggak mau nunggu dikasih job sama comedy club lama, jadi mereka bikin acara sendiri, atau B, orang yang pengen manggung di depan crowd yang asik karena ada anggapan crowd di comedy club itu isinya turis semua. Oke, maaf agak gelap, tapi memang sudah sore. Jadi kalau lo ingat, minggu lalu gua mau ketemu sama Ulwan di Rodney's Comedy Club. Ternyata nggak ada. Terus katanya ada juga minggu depan house mic-nya. House mic itu artinya open mic yang diselenggarakan sama Comedy Club. Ada house mic dan ada open mic yang diselenggarakan sama pihak lain, komika ataupun kayak The Laughing Buddha. Dan dia bilang kalau ada minggu depan jam 7 house mic-nya. Dan itulah kenapa kita di sini. Kita akan mematangkan joke yang sudah dilatih selama seminggu kemarin, karena pengen gue masukin di set yang akan gue bawakan di Eastville Comedy Club di show 1 dan show 2. Mari kita matangkan. I don't know if you know about this, but do you know that you can lose weight by masturbating? Do you know this? Man, I lost so much weight. A friend of mine was like, "What the hell happened to you?" I'm like, "Bella Danger, man. That's what happened to me. That's what's up." I know who she is. I don't understand when people are having, young people, I'm 46, so a lot of people, young people are having problems with dating, like it's a bad thing. Like another Mike, a comic, hooked up with the girl he met on Tinder, and then when he met her, she didn't look like the photo on Tinder on her profile.
And so it was like, he described it like he doesn't like fucking the women, but I'm married, at least you're fucking. See what I'm talking about? You know, I'm married, I just don't remember for how long. It's not that I'm not romantic, my wife. I used to be that kind of person, happy first anniversary, happy second anniversary, happy third anniversary. And then my wife was like, why are you counting the years like prisoners? What do you mean by that? That's what prisoners do, you know. I've been here for 8 years, 15 years, 20 years. Do you feel like a prisoner? Do you not want to be here? I'm like, right now I don't want to be here. Indonesia, it's your favorite. Apa kabar? Kau bola tigare hadaka inaglu mama. So I was in Rodney's and I met my buddy Rashad. You got a pass in Rodney's, right? Yeah. Congratulations. Thank you, man. Thank you. How did you do that? Just being black. That's it. Yeah. Seperti yang tadi lu dengar, Rashad Bashir dapat pass di Rodney's. Nah, dapat pass berarti lu udah diizinkan untuk manggung di comedy club tersebut. Orang nggak bisa serta-merta manggung dan dapat duit. Orang mesti diajak manggung di comedy club tersebut. Nah, istilah untuk orang yang kemudian diajak untuk manggung dan bisa manggung di comedy club tersebut disebutnya dapat pass, dapat izin. Ada banyak cara, audisi salah satunya. Tapi yang paling lazim adalah rekomendasi komik lain, yang berarti Rashad bisa manggung di Rodney's karena komika-komika lain yang udah lebih dulu dapat pass di Rodney's itu ngomong sama bookernya. Tadi ada cewek, dia bilang bahwa lu udah tahu belum ada satu komedian namanya Rashad Bashir, lucu banget deh, coba lu ajak deh. Kadang-kadang komedian yang ngerekom, kadang-kadang bookernya yang nanya, gue kehabisan komik nih, lo ada rekomendasi gak? Dia nanya sama komik yang udah dapat pass, terus baru dia nyebut, gue kemarin ketemu sama Rashad Bashir, lucu banget. Nah, gimana caranya dapat rekomendasi tersebut? Sesering mungkin manggung, open mic nggak nolong. Sesering mungkin manggung, sesering mungkin berada di sebuah acara bersama dengan komik-komik lain. Karena kalau lu beruntung, komik lain tersebut suka ngeliat lu, lalu direkomendasi ke pemberi pekerjaan ya. Sering kalinya adalah comedy club atau mungkin komika-komika yang produce acara. Hop on, Frankie. Serendipity adalah sebuah judul film yang diperankan sama John Cusack dan Kate Beckinsale dan terinspirasi dari tempat makan es krim tadi, walaupun bukan cabang yang ini ya, ini cabang yang ketiga. Cabang yang pertama adalah yang ada juga di film Serendipity tersebut. Film itu adalah salah satu film terfavorit gue, romcom terfavorit gue. Soundtracknya keren, filmnya keren, ceritanya keren, keren lah. Gue sendiri dapat pass di Eastville Comedy Club dengan cara lain, dengan cara curang, cara hacky. Gue tahu di antara begitu banyak comedy club, Eastville ini yang paling aktif sosmednya. Jadi, gue ketika open mic di Eastville, gue dengan sengaja mention Eastville. Habis open mic padahal sepi kan. Open mic itu kalau lu nonton episode minggu lalu yang ngebahas semua tentang open mic, lu tahu bahwa open mic tuh nggak ada penontonnya. Open mic isinya cuma komik doang. Damn, pizza lapar gue. Ya, isinya cuma komik doang. Nah, walaupun isinya cuma komik doang, gue pikir gue habis open mic di Eastville, gue upload ke Instagram, gue mention si Eastville di Instagram, berharap dapat respon, dan responnya dapat. Gue dipanggil untuk audisi, kemudian ternyata gue pecah. Gue audisi bener-bener di show-nya mereka, showcase itu hari Kamis kalau gue nggak salah. Ternyata happy, ternyata pecah. Abis itu gue mendapatkan email itu berisi informasi bahwa gue disuruh masukin jadwal gue, terus ngasih tahu Instagram gue, ngasih tahu
akun-akun sosmed gue, terus nanti klik di sini untuk tahu apakah lu di-book atau enggak. Jadi dia punya list ratusan dikasih email yang sama, terus komika-komika pada bilang, oh gue kosong tanggal segini. Itu yang terjadi sama gue. Kemarin gue dikirimin itu karena gue lagi di sini, gue kasih tahu jadwal gue yang kosong. Gak lama kemudian dapat informasi bahwa gue ngisi hari Jumat 2 show. Makan dulu ya, lapar kita. Pertanyaan selanjutnya, Panji sendiri udah dapat pass di berapa comedy club? Jawabannya 2, Eastville, sama satu lagi St. Mark's Comedy Club. Ini di Manhattan. Gua dapet pass di St. Mark's Comedy Club karena direkomendasi sama seorang komika, temen gue juga, namanya Nick Viagas. Lucu banget, dia komika gagap, lucu banget. Follow dia di Instagram Nick Viagas. Nah waktu itu si bookernya St. Mark's nanya sama dia, gue lagi butuh komik nih, lo ada nama nggak? Dia nyebut nama gue, dia bilangnya ada komika nih. Dia itu udah terkenal banget di Indonesia, terus dia pindah ke New York untuk mulai dari nol. Dan dia lucu, gue ketemu di open mic, coba lo ajak dia deh. Diajaklah gue. Gue manggung di St. Mark's itu 2 kali. Nah perbedaannya St. Mark's dengan Eastville adalah St. Mark's itu nggak punya sistem yang sebaik Eastville kalau menurut gue, karena mereka manggil by DM. Kalau keinget gue di DM, lu mau manggung nggak gitu, tanggal segini jam segini, gue bilang oke gitu. Sehingga konsistensi gue manggung di St. Mark's tuh nggak sekenceng Eastville. Kalau yang nonton Dotary Weekly Vlog dari episode 1 pasti tahu gue sering manggung di Eastville. Bahkan saking seringnya kayak gue cuma dapat pass di situ, padahal 2 gue di St. Mark's. Nah jadi gue harus memanfaatkan setiap kesempatan yang gue dapatkan supaya gue bisa dilihat. Tentu semakin sering gue manggung, semakin sering gue ngisi show, bukan open mic ya, semakin sering ketemu sama komika-komika oke yang udah dapat pass di sejumlah comedy club. Tapi seperti yang lo tahu, gue banyak di Jakarta, jadi gue manfaatin kesempatan yang gue ada aja. Tentu kalau misalnya lo sering, probabilitasnya naik. Tapi kalau enggak, yaudah lo dikasih show, naik aja. Kalau lo bisa DM temen lo, tolong dong, gue lagi di New York, lo ada job nggak? Kayak yang tadi gue lakuin, gue nanya ke Ron Berman teman gue, gue lagi di New York, lu minggu ini ada show nggak? Dia bilang gue nggak ada gitu. Lu DM aja supaya lu ketemu sama banyak komika lucu. Nanti komika lucu itu syukur-syukur ada yang suka sama lu dan mungkin akan rekomendasi lu. Inilah kenapa nanti show hari Jumat itu buat gue kesempatan menarik, karena ada satu komedian perempuan yang di follow sama komika-komika senior. Komika-komika legend tuh follow dia semua, seorang cewek, punya spesial juga di itu. Dia manggung di show yang sama dan moga-moga dia bisa ngeliat gue. I go back and forth Jakarta and New York City, and so over 3 years now I live in New York, and I realized that relationship is just the same. New York City and Jakarta, everything is the same, just have different names. Like here in New York, we got sugar daddies. In Jakarta, we have them as well. They're called gadun. In New York, you got sugar babies. In Indonesia, we call them ani-ani. Same thing, same principle, same relationship. Difference is, boob jobs in New York cost $4,000, and in Jakarta, it costs $1,000. I'm just saying, American gadun should move to Jakarta so they can finance 4 ani-anis. Or finance 1 ani-ani, give them 4 pair of boobs. Itulah tadi open mic di Grizzly Pear Midtown. Tadi di kamar mandi gua ngeliat ada poster, ada Mark Norman, dan di antara komika-komika yang manggung bersama dengan Mark Norman, ada komika kulit hitam namanya Sharif. Dia udah di level yang tinggi, udah bisa satu panggung sama Mark Norman, berarti udah senior kan. Dan gue pernah manggung sama dia. Kami pernah sama-sama ngisi show yang gak ada duitnya sebenarnya, tapi show, bar show gitu di gue lagi tinggal di daerah Bayside gitu. Di daerah Bayside, nama barnya adalah Brian Dempsey's.
penonton .id Weekly Vlog tahu tuh, itu manggung tiap hari Senin. Ya, kita berharap ada yang nanya sama dia dan berharap dia rekomendasi gua. Tapi itulah salah satu keuntungan manggung terus, manggung sering, karena kita nggak akan pernah tahu ketemu siapa di show-show tersebut. Itu hotel namanya Park Central. Fun fact, tahun 2019 gue sama Mila ngajak anak-anak liburan ke LA dan New York 5 hari. Salah satu tujuan utamanya adalah untuk ngetes apakah anak-anak nyaman berada di New York atau setidaknya nggak benci lah. Waktu kami ke New York nginepnya di situ, di Park Central. Gue coba cari tahu masih ada foto-foto apa. Hujan. Ayo kita pulang. New York kadang-kadang kayak tai, guys. Jalan jauh-jauh naik kereta atau berniat naik kereta N. Ternyata sampai sini kereta N-nya tidak aktif, baru nyala pagi hari jam 5. Pas gua cek tadi Google Map-nya, informasinya kalau gua naik N nyampenya jam 6 pagi. Udah gila kali. Kita naik kereta lain. Naik kereta E kita. Aduh, tai banget anjing. 6th Avenue, 55th Street. Awah. Bener kereta gua di reroute ke sini tapi 28 menit lagi. The things that I do for comedy. No, 43 dan masih kena sial juga gue. Kereta gue nggak nyampe ke tujuan akhir gue karena tasnya lagi dibenerin. Jadi kita turun untuk naik shuttle bus gratis menuju Main Street Flushing stasiun terakhir gue. Ya, namanya juga New York, guys. Lari-larian orang biar dapat bis. Karena semua orang pengen cepet pulang. Selamat datang di Greenwich Village. Itu ada George the Messiah. There you go. Ini adalah area yang penting karena ada 3 comedy club di New York City yang paling diincar oleh komika-komika di sini, dan 2 di antaranya adalah ini, Fat Black Pussycat dan juga Village Underground. Dua-duanya adalah comedy club yang diselenggarakan atau diorganisir oleh The Comedy Cellar. Comedy Cellar-nya ntar sebelah kanan. Gue punya footage tentang seperti apa kehidupan komika-komika yang kerja di situ. Waktu gue ngikutin Dr. Jason Leong, kita minta Adit untuk keluarin footage-nya aja. Intinya adalah komika kalau udah di book sama Comedy Cellar, biasanya dia manggung di 2 atau 3 dari 4 tempat yang tersedia. Fat Black Pussycat, Village Underground, Comedy Cellar yang beneran, sama ada satu lagi namanya apa ya, The Lounge atau apa gitu. Si Jason Leong ngisi 3 dari 4 tersebut. Nah, tapi gue di sini untuk open mic di Greenwich Village. Greenwich Village adalah salah satu dari banyak sekali comedy club di sekitar sini yang memanfaatkan proximity effect, alias mencoba untuk mendapatkan kesempatan dari berdekatan dengan si Comedy Cellar. Dan ada dampaknya karena ada banyak orang pengen nonton stand up ke Comedy Cellar, tiketnya habis. Sementara sepanjang jalan ini orang pada ngomong comedy show, ada yang mau nonton comedy show, geser deh mereka. Nah ini, itu Comedy Cellar.
Kita ke Greenwich Village dulu. Grizzly Pear, satu dari comedy club yang tadi gue bilang. Nah ini di depan ada Greenwich Village Comedy Club. Let's go. Wednesday, 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock. All right. Thanks. So, apparently, Zohran Mamdani is huge in Indonesia. He has massive support. I don't know why. What? It doesn't matter. Like, I got a lot of text back from Indonesia. People texting me, they DM me, yo, Zohran Mamdani is the mayor of New York City. We won. First of all, there's no we. I mean, what are you doing? You don't. And secondly, it's only the primaries. You don't even know how this works. Everybody's going to know you're faking it. You're a poser. And I think it's only because Zohran is a Muslim and Indonesia is predominantly Muslim. So a lot of people in Indonesia felt like Zohran and us is like a part of a huge community, which is true, I guess. Zohran is Muslim, but it's also a New Yorker. And Muslim New Yorker supports things that most Muslims, especially in Indonesia, do not support, like gay people. Like, I mean, and they're already arguing in Indonesia. Why are you supporting Zohran? Do you know you support gay people? And then, that's not true. You're lying. Who sent you? Trump? Why are they fighting over this? It doesn't really matter. It doesn't matter. It doesn't affect their lives. Oke, dongeng. Itu tadi adalah Greenwich Village Comedy Club, JVCC. Seperti yang lo bisa lihat, kalau lo ngeh, latar panggungnya itu mirip banget dengan Broadway Comedy Club. Alasannya adalah karena memang keduanya milik satu perusahaan. Gue menemukan fakta ini ketika gue ikutan audisi Broadway Comedy Club seperti yang gue pernah cerita, dan dia kemudian tahu gue siapa dan dia nawarin gue untuk, lu mau manggung nggak, mau ngebook room nggak, lu bisa kami bisa menyesuaikan tergantung sama lu maunya berapa kapasitas. Ada yang di Broadway Comedy Club ada yang kapasitas 80 dan mungkin 200-300an. Lalu Greenwich Village kapasitas 50. Disitulah gue tahu bahwa yang ngelola satu orang. Tapi seperti Broadway Comedy Club, untuk bisa manggung di JVCC, caranya adalah bukan dengan audisi dan bukan dengan rekomendasi, tapi dengan bekerja untuk klub tersebut. Tapi gua lanjutin ceritanya nanti. Kayaknya itu tadi comedy club. Sorry, itu tadi gua ngelihat ada toko yang jualan board game, seru banget. Mungkin Dipo akan tertarik. Atau mungkin Dipo mau kerja di situ. Sedikit pembahasan, si Greenwich Village ini emang seru banget areanya. Banyak kafe, restoran, bar yang seru-seru. Terus toko-tokonya juga seru-seru dan cukup historical. Tempat pertama di New York yang jual cappuccino ada di Greenwich Village. Falafel pertama yang dijual di New York City di Greenwich Village. Ada bar yang juga tempat Bob Dylan, terus Jimi Hendrix manggung juga di sini ya. Selain tentunya si Comedy Cellar. Jadi ini tempat seru banget dan untuk penggemar skakmat seperti saya, tutup tapi kayaknya ya. Buka deh. Serunya.
Cafe Wa, tempat Bob Dylan sama Jimi Hendrix pernah main. Ini Mamun Falafel, tempat jualan falafel pertama. Dan ini adalah Cafe Reggio, tempat jualan espresso dan cappuccino pertama di New York City katanya. Oke, kalau lihat antrian panjang di seberang tuh, semua antrian itu karena mereka mau ke situ. Blue Note Jazz, salah satu jazz club paling terkenal di New York City, paling terkenal. Dan ini adalah antrian orang yang mau nonton Comedy Cellar, Village Underground, Fat Black Pussycat, dan seterusnya. Jadi ini adalah jalan yang sangat hidup, penuh dengan keseruan. Di New York antrian seperti ini panjang sekali dan banyak sekali. Di New York ada aja antrian, pasti ada aja yang viral, ada aja yang bikin orang bersedia untuk nunggu lapar-lapar lama-lama demi memuaskan rasa penasaran keviralan tersebut. Termasuk ini Halal Guys. Ada masanya antriannya kayak yang tadi, sekarang sudah tidak terkenal itu, jauh lebih sepi. Jadi kita makan di sini sambil nunggu antrian. Jadi sebenarnya di Manhattan hampir di sepanjang perempatan itu kita ketemu sama semacam Halal Guys. Disebutnya Halal Cart. Mereka beda-beda, ada yang serbet. Beda-beda, ada yang independen. Dan sebenarnya ya enak juga, cuman kadang-kadang mahal nggak jelas. Kalau ini mahal jelas, karena kan Halal Guys. Mereka salah satu yang mengawali konon kabarnya. Kalau yang lain mahal hanya karena ya ada di dekat Times Square, ada di dekat Fifth Avenue, di dekat Radio City Music Hall, banyak turis. Halal nggak jelas, mahal nggak jelas. Kalau di sini mahal halal jelas. Jadi sebenarnya gue daftar open mic di Producers Club jam 7:30 malam. Tadi gue nyampe sana jam 7 kurang deh. Gue daftar jam 7:30 malam. Gue intip yang lagi jalan jam 6 kalau nggak salah, jam 6:30. Dan penuhnya bukan main. Jadi gue tahu pasti tumpah ke jam 7:30 sehingga gue yang sebenarnya di 7:30 urutan keempat pasti mundur lagi. Itu adalah gambaran betapa open mic di Producers Club ini nggak bisa diandelin banget. Tapi nggak tahu kenapa penuh mulu. Kayak tadi kan gue kasih lihat rekamannya kan penuh banget. Nggak tahu gue kenapa. Mungkin karena lokasi adalah segalanya. Lokasinya benar-benar di tengah kota atau Shane Lawler orang yang baik. Oke, sekarang kita open mic. My name is Panji. I'm from Indonesia, and apparently, for whatever reason, Zohran Mamdani has massive support in Indonesia. Why? They're rooting for him like they're voting for him. Doesn't make sense. People text me and they DM me, "Yo, Zohran is the mayor of New York City. We won." First of all, what are you talking about? There's no we. Why are we talking about we? And then secondly, it's just a primary. You don't even know how it works. Shut the fuck up. I think it's mainly because Indonesia is predominantly Muslim and Zohran is a Muslim. And they felt like there's a connection, like they're part of the community or he's part of the community. But although Zohran is a Muslim, but he's also a New Yorker. So as a Muslim from New York, he supports things that most Muslim in the world wouldn't support. Like gay people. Wait until they realize that Zohran is for the gay people.
Indonesia will be like, we support gay as well now. There has to be a verse in the Holy Quran that supports. See, we have to love everybody. We support gay people now. Oke, untuk menutup hari, satu lagi hari hustle di New York City, gue mau ngomongin sesuatu yang hanya dipahami sama orang yang tinggal di New York atau pernah ke New York atau mungkin ke kota-kota Eropa secara umum. Adalah bahwa kalau lu rata-rata di Indonesia atau gue di rata-rata di Indonesia seharinya 4.000 steps, kalau di New York tuh bisa 2, 3, 4, 5 kali. Gue tahu karena Garmin gue yang ngomong. Dan jam-jam segini lu berharap lu bawa salon pas buat ditempel di, betul nggak? Kalau misalnya ini betis lu, terus ini bagian depannya kan dia kan ada tulang kan, nah ini bagian sininya nih. Di sini nih. Kalau ada salon pas anybody can relate. Oke, ini adalah hari Kamis, tanggal 23 Oktober, another day, another mic. Kita sekarang lagi di 72nd Street dan lagi menuju West Side Comedy Club, satu lagi comedy club di New York City yang gue lagi mikir. Gue nggak tahu apakah dia masuk kategorinya kayak kategori Broadway Comedy Club dan Eastville Broadway Comedy Club, Greenwich Village Comedy Club yang rada-rada scammy, atau dia masuk ke tipikal yang Gotham atau Comedy Cellar yang lebih proper, atau Eastville bahkan yang lebih proper. Gue juga nggak tahu. Tapi yang pasti mereka seperti Comedy Club pada umumnya rutin sekali punya showcase setiap malam, dan gua beberapa kali pernah audisi juga dengan mengikuti Booker Show. Booker Show? Bringer Show. Bringer Show itu gua boleh manggung di show-nya mereka asal gua bawa 5 orang, 3 orang kadang. Di .id weekly vlog nggak tahu yang keberapa, nanti Adit yang cari tahu. Itu gue pernah ngajak Dipo untuk nonton gue. Pertama kali Dipo nonton gue stand up dengan bahasa Inggris tuh di West Side Comedy Club. Nah sekarang kita mau ke sana karena kita mau mempersiapkan set untuk dibawakan besok di Eastville Comedy Club. Itu apaan ya? Biasanya kalau show masuknya dari situ. Tapi karena ini open mic, kita masuknya dari depan, dari restoran. Jadi lantai atasnya restoran, nanti bawahnya comedy club. We're talking about Zohran Mamdani before, right? I recently found out that apparently Zohran Mamdani has massive support in Indonesia. I don't know why. Apparently he's huge in Indonesia for whatever reason. People text me from Indonesia a lot of the time. Sometimes they DM me. They be like, "Yo, Zohran Mamdani is the mayor of New York City. We won." First of all, what are you talking about? What do you mean by we? There's no we. You're not involved in this. You're not voting for the person. What do you mean we? And second, it's only the primaries. You don't even know how this works. What do you mean? Stupid. It's so stupid. And I think it's mainly because Zohran is a Muslim and Indonesia is predominantly Muslim. Like 85% of Indonesian are Muslim, and they feel like, Zohran is part of their community. Which is weird because even though Zohran is a Muslim, he is also American from New York. And what I mean by that is Muslim in New York support things that most Muslim in the world do not support. Like gay people. Wait until those Muslims in Indonesia found out Zohran is for the gay people. They'd be like, oh, no.
we support gay people now. They'd be like, there has to be something in the Holy Quran that supports gay people. We support gay people now. It says here, love everybody. See, we support gay people. We are for Zohra. Oke, udah selesai open mic di Westside Comedy Club. Makin pede dengan joke-nya. Itu aja yang dicari. Pede dalam membawakannya, dalam ngomongnya. Karena kalau cari lucu atau enggaknya mesti intuisi tuh. Isinya komik doang. Tapi dari kemarin gua ngasih gambaran tentang betapa susahnya sebenarnya sebagai seorang komika bisa manggung di comedy club. Tapi gua akan coba jelasin dengan lebih runut dan lebih terelaborasi dengan baik. Oke, jadi kesimpulannya adalah untuk bisa manggung di comedy club tidak ada jalan pintas. Semuanya jalan yang membutuhkan proses yang panjang. Dan kalaupun kita udah dapat keinginan kita untuk manggung di comedy club, yang manapun itu, nggak ada jaminan bahwa kemudian hidup kita akan selesai, karir kita langsung meledak. Nggak ada jaminannya. Sekali lagi ada banyak sekali comedy club di Amerika Serikat. Ada yang level-level atas tuh, level-level yang terkenal kayak Comedy Cellar juga ada 3, ada Comedy Cellar original, ada Fat Black Pussycat, ada Village Underground, ada Gotham Comedy Club, ada The Stand, ada apa lagi yang terkenal ya? Ya itulah mungkin yang teratas. Lalu ada nama-nama lain seperti Greenwich Village Comedy Club, Broadway Comedy Club, Westside Comedy Club, Eastville Comedy Club, nama-nama yang cukup lama. Oh ya, satu lagi tadi, New York Comedy Club, NYCC. Terus ada lagi, aduh, gue lupa lagi. Pokoknya ada beberapa nama-nama yang terkenal. NY Stand Up, nah itu salah satunya. Ada banyak. Nah terus itu ada yang level-level yang kayak lebih muda. Comic strip gue juga lupa, itu cukup legend. Terus ada yang agak kekinian kayak Tiny Cupboard, atau kemarin lu lihat ada Laughing Buddha. Terus ada Saint Mark's Comedy Club. Ada banyak lah, pokoknya ada 30. Tentu semua orang pengennya ke Comedy Cellar, tapi kenyataannya adalah nggak mudah untuk bisa ke Comedy Cellar, karena untuk manggung yang di atas-atas itu Comedy Cellar, NY Stand Up, New York Comedy Club, itu lu butuh direkomendasi. Direkomendasi kalau di Comedy Cellar, seingat gue katanya Jason Leong itu direkomendasi sama 3. Jadi ada 3 yang nyebut nama lu. Jadi kalau misalkan ada yang rekomendasi lu tapi cuma 1, nggak bisa masuk. Itu pun yang rekomendasi lu harus komika yang udah dapat pass di Comedy Cellar. Jadi yang rekomendasiin lu adalah komika-komika New York tier atas. Kalau yang tier atas mau rekomendasiin lu 3 orang, baru lu dapat pass. Itu pun audisi dulu. Lu disuruh stand up 5 menit jam 1, jam setengah 2, jam 2 pagi. Pertanyaannya adalah gimana caranya bisa direkomendasi sama 3 komika tier 1 New York. Nggak ada jalan lain, manggung sesering-seringnya. Manggung pun ada level-levelnya. Kalau mau ketemu sama komedian yang tier 1 itu, ya lu mesti manggung di tempat-tempat yang komedian tier 1 ini mau manggung. Menuju ke sana ada prosesnya lagi. Di Comika kan ada strategi ya, ada strategi Comika untuk menjalani perusahaan ini yang gue canangkan ketika gue balik Maret 2025 ini. Itu namanya Hat Trick Comika, yaitu clean sheet, score more, dan climb the league. Climb the league itu berarti we have to earn our spot at the top. If we want to be playing in the big leagues, you have to earn it. Kalau kita mau main di Liga 1, kita harus berjuang untuk bisa layak bermain di Liga 1. Saat ini ibarat perusahaan, Comika mungkin di Liga 3 atau Liga 2. Yang mana, ya kalau Liga 3 yang nonton segitu-segitu aja, brand yang nempel segitu-segitu aja. Mau dong kita main di Liga 2, mau dong main di Liga 1, ya buktiin bahwa Liga 3 lu dominan, sehingga lu naik di Liga 2. Di Liga 2 lu dominan, naik di Liga 1. Nah, prinsip yang sama juga bisa diaplikasikan di sini. Mau dong bisa manggung di show-show yang ada komedian-komedian tier 1, ya pecah dulu yang di
show komedian tier 3 ini pecahin itu nggak gampang, pecahin itu nggak cepat, pecahin itu butuh konsisten terus. Setiap kali lu dapat show tier 3 ini lu pecah, baru lu naik ke tier 2, ketemu sama komika tier 2, baru diajak manggung di acara-acara komika tier 1, baru lu ketemu sama komika tier 1. Betul, kadang ada keberuntungan, kadang lu beruntung lagi manggung tiba-tiba ada komika tier 1. Tapi A, belum tentu lu pecah pada saat itu. B, kalaupun pecah belum tentu dia lihat. C, ketika dia lihat belum tentu dia ingat, sehingga lu mesti berkenalan dan segala macamnya. D, kalaupun dia lihat, kalaupun dia ingat, kalaupun dia rekomen lu, masih butuh 2 nama lagi. Jadi tidak mudah untuk ada di tier-tier atas. Untuk yang tier-tier bawah, karena komika-komika pengen banget dapat pass di comedy club, pengen dapat terus di comedy club, mereka ngelakuin apapun yang mereka bisa untuk ngisi di comedy club kayak, kalau menurut gue Izwil agak di atas ya. Menurut gue tier 1 mungkin Izwil tier 2. Karena ada tier 3 dan tier 3 ini yang kayak Broadway Comedy Club, West Side Comedy Club, Greenwich Village Comedy Club dan semacamnya, yang Saint Mark salah satunya menurut gue yang nggak punya sistem yang benar, nggak bisa dapetin komika-komika tier 1 untuk bangun di comedy club mereka. Akhirnya mereka memanfaatkan desperate bahasa Indonesianya. Ya, memanfaatkan komika-komika yang desperate untuk bisa manggung di comedy club, bisa bilang gue udah manggung di comedy club ke keluarganya, ke temennya dan segala macamnya, supaya nggak merasa perjuangan bertahun-tahunnya sia-sia. Dan untuk orang-orang itu disuruh kerja. Dan gue nggak tahu persis, tapi gue sih nggak kaget kalau ternyata mereka ini nggak dibayar. Karena ada yang, gue ambil contoh si Audrey Mora. Dia itu jadi runner di acara-acaranya Broadway Comedy Club. Jadi runner tuh berarti dia yang berdiri di depan pintu, dia yang bawa masuk, segitu dia nyiapin, lu yang selanjutnya lu segala macam. Nah itu. Dan kemudian yang jadi runner di Broadway Comedy Club banyak. Gue sering open mic bareng sama mereka. Gue sering ngeliat di Instagram mereka manggung di show-shownya Broadway Comedy Club yang malam. Tapi mereka juga sebenarnya kalau siang, kalau sore masih nge-host open mic, di mana duitnya mereka ambil. Berarti antara duitnya kurang atau emang nggak dibayar. Kalau mau lu bisa bikin open mic di sini, duitnya lu ambil gitu. Tapi itu agak-agak, I don't know. Gue sih agak nggak ngerasa itu benar dan agak nggak tega gitu lah. Dengan cara yang seperti itu. Dan ada lagi cara-cara comedy club lain yang kalau lo mau manggung buat gue, lo barking. Barking itu adalah ketika lo jualan tiket di pinggir jalan. Gue pernah ngelakuin itu. Ada juga dari Teddy Weekly Vlog. Gue nggak tahu ada bisa nemuin klipnya atau enggak, tapi gue juga ngelakuin itu untuk bisa manggung di sebuah show. Gue barking di pinggir jalan, comedy show, mau nonton comedy nggak? Gitu. Jualan, bener-bener jualan. Orang bolak-balik comedy show. Kalau lu bisa ngejual tiket atau ngebawa penonton 4-5, lu bisa manggung di comedy club tersebut. Itulah kenapa banyak comedy club yang nge-scam. Kadang-kadang demi mereka bisa manggung, mereka di pinggir jalan bilang, mau nonton Dave Chappelle nggak? Mau nonton Chris Rock nggak? Nggak ada padahal. Semua demi apa? Semua demi manggung di comedy club. Nah, pertanyaannya, apakah gue akan mengambil jalan itu? Jawabannya enggak, karena sebenarnya ada cara lain untuk membangun karir di Amerika Serikat. Dan itu bukan mencari restu dari comedy club, tapi mencari restu dari masyarakat. Oke, sekarang kita mau geser ke Brooklyn. Kayak dari kemarin belum ke Brooklyn ya. Kita geser ke Brooklyn untuk ke open mic di salah satu comedy club yang seru, namanya The Tiny Cup. Tapi karena gue lapar, sebelumnya kita cari makan dulu. Ini tempat makan yang cukup legendaris katanya, walaupun gue juga nggak tahu kenapa.
Oke, enak sih. Enak sih, enak. Enak, beli aja guys. Enak. Sedikit fun fact untuk yang belum tahu, nama Jay-Z kan bukan nama asli, nama saya Sean Carter. Jay-Z adalah stopan subway tempat dia suka nongkrong ketika masih jualan narkoba. Jadi dia jualan narkoba di stopan Jay-Z, makanya dia dipanggil Jay-Z. Ini beneran nih, yang cerita dia sendiri. Oke, jadi itu adalah comedy club, namanya The Tiny Cupboard. Gue akan cerita soal itu, tapi kita akan open mic di satu studio lain yang mereka miliki. Jadi bukan cuman comedy club tadi, mereka punya satu ruangan yang sangat legendaris, sering dipakai open mic, bahkan pernah gue pakai untuk open mic juga. Dan sekarang kita akan datengin, udah lama gue gak kesini. Tempatnya seru gila, kecil, tapi nanti lu lihat sendiri aja deh. Ini dia 315. Thank you. Oke, gue pernah cerita di Dota The Weekly Vlog, keep going for Blue Room Open Mic. Gue pernah cerita di Dota The Weekly Vlog bahwa ini tuh kayak gedung apartemen di film The Raid. Oke, 315 303. Hai. Ya. Sumpah kayak beneran kan kayak apartemen The Raid ya. Gokil ya. Gokil emang semangat komika New York dalam bikin open mic. Zohran Mamdani has a massive support in Indonesia. Why? Well, I don't even know. It's not like they can't vote for Zohran Mamdani. Apparently, he's huge in Indonesia. I got DM and text from Indonesia a lot of the times. I'm like, yo, Zohran Mamdani is the mayor of New York City. We won. I'm like, first of all, what do you mean we won? You're not involved in this. You can't even vote. And it's only the primaries. They don't even know how it works. Fucking fakers. And even though Zohran Mamdani is Muslim, he's also American. And a lot of Muslims in America support things that most Muslims in Indonesia do not support. Like gay people. Wait until all the Muslims in Indonesia realize that and be like, okay, we support gay people now. There has to be something in the Holy Quran that says, see, love everybody. Okay, we support Zohran Mamdani, now we support gay people. Anjing, baliknya aja kayak film horor nih. Gimana menurut lo? Tiba-tiba ada yang nyamperin gua gitu ya. Bukan film horor sih, film thriller. Let's get the hell out. Pulang kita sekarang, sampai ketemu besok. Oke, hari Jumat 24 Oktober. Hari ini kita ke Eastville Comedy Club. Lu kayaknya belum pernah gue ajak ke sana, belum ngeliat bentuknya seperti apa. Setidaknya dalam 2 episode terakhir. Kalau yang nonton dari awal pasti hafal dengan Eastville. Ngomong-ngomong, di momen ini gue mau menggunakan kesempatan ini untuk bilang, kalau lu baru nonton 10-20 episode ke belakang, tonton dari awal, binge watch dari episode 1 sampai episode 180-an. Sungguh merupakan pengalaman menyenangkan nonton sebuah vlog yang
membawa gue berproses selama 3 tahun terakhir ini. Dan penonton Dota Weekly Vlog pasti akan mengakui kebenarannya. Ya, Eastville. Kita akan ke Eastville Comedy Club karena gue manggung 2 set. Jam 8 sama jam 9.45. Abis itu kalau gue masih kuat, artinya masih cukup segar, gue mau ke perayaan ulang tahunnya Wyatt Vegrado. Gak tahu jadi, gak tahu enggak, tapi kita kesana dulu. The NYPD is located at the station. Transfer is available. Ini gue lagi di stasiun subway Hoyt-Schmermelon, Hoyt apa gitu deh, Schmermerhorn. Itu. Dan ini adalah stasiun subway yang emosional buat gue karena waktu gue dengar kabar Babe Cabita meninggal, itu di sini gue lagi mau menuju open mic di Eastville Comedy Club. Di jalan gue dapat kabar Babe meninggal dan gue lama banget nangis di stasiun bawah tadi. Oke, mari kita ke Eastville Comedy Club. Oke, karena kita lagi mau ngejob di Eastville Comedy Club, kita akan ngomongin sekarang soal fee manggungnya. Kalau di Eastville, dan gue rasa tentu tiap comedy club beda-beda ya, manggung di Kamis dan Minggu harganya beda dengan manggung di hari Jumat dan Sabtu. Jumat dan Sabtu itu hitungannya prime time, malam Minggu lagi rame-ramenya, fee-nya beda. Kalau lu manggung di Kamis atau di hari Minggu, per set, itu berarti per 15 menit sekali manggung, itu lu dibayar $25 sekali manggung. Sekali manggung di Jumat atau Sabtu itu $75. Sekarang nih, gue manggung di Jumat 2 set jam 8 dan 9.45, berarti gue dapat $150. Nah, lu kali aja sekitar 16.000, lu udah bayangan gue dapat duit berapa hari ini dari manggung di Eastville Comedy Club. Nanti kita akan bahas mesti manggung berapa kali untuk bisa nutupin biaya hidup di New York. Dan kita sekalian bahas kira-kira biaya hidup di New York itu berapa. Sampai kita. Okay, so this is crazy. My guy just walks into Eastville Comedy Club, wanted to watch a show, didn't even realize that I'm performing. So Leonardo, your father's from Yogyakarta. Yeah, my mom's Palembang. Your mom's Palembang. You lived in the U.S. since Since 97. 97? Okay, and then you just moved to New York. Yep. Because you got about to run a bar, and then you're here for a comedy show. Yeah, I was walking by. I was like, oh man, I'll pop in here. I didn't even I was like asking outside, like, oh, what time does the show start? I was right now, perfect timing. This is crazy. Nice to meet you. Hey, Appreciate big it. fan, dude. Thank you. Zohran Mamdani is huge in Indonesia. I don't know why. It doesn't make sense. People from Indonesia text me all the time. They DM me, yo, Zohran Mamdani is the mayor of New York City. We won. First of all, what do you mean by we? There's no we. We won? You're not even here. You live in Bandung, Indonesia. You can't vote. We won. And second, it's the primaries. You don't even understand how it works. You know what? Indonesia, this is, I just found out this recently. But before that, what do you think about the election? Who here votes for Zohran Mamdani? Make some noise if you're here for Zohran. Yeah. No? Okay. Cuomo, anybody? Yeah? No? Okay, cool. No, I asked that because I just found out that for whatever reason, Zohran Mamdani has massive support in Indonesia. Why though? It doesn't matter. They can't vote for Zohran, but they're like crazy for him. He's huge in Indonesia. People text me and DM me all the time from Indonesia. Yo, Zohran is the mayor of New York City. We won. First of all, what do you mean we? What do you mean we won? You're not involved in this. You live in Bandung, Indonesia. You can't vote. I think mainly it's because Zohran is a Muslim, and predominantly Indonesia is 85% Muslim. And so we feel like Zohran is part of the community.
But even though even if it's true, Zohran is a Muslim, but he's also a New Yorker, and Muslims in New York support things that most Muslims in the world do not support, like gay people. Wait until people in Indonesia realize about this. Are you sure? Oh, okay, then we support LGBTQ as well. There has to be something in the Holy Quran. Indonesians just love to be a part of something because we are recognized internationally. Do you know what I mean? Like we jump on the opportunity because we want to be involved in something international. Like for instance, do you know there's a moment where Donald Trump was caught having conversation with the president of Indonesia, Prabowo, in front of a live mic. Do you know this? So it was a conference or whatever then, and the Prabowo, Indonesian president, was asking Trump to meet Eric. Can I meet with Eric? Oh yeah, Eric is a good boy. He's a good boy. I love boys. All boys are great. But Eric is the best. And it was highly controversial. And Indonesians are just happy because Kimmel talks about it in his show. We're just happy because Kimmel talks about it. Yo, Kimmel talks about Indonesia. We won. I'm like, we won what? What? Oke guys, itulah 2 show di Primetime Eastville Comedy Club. Orang-orang yang nonton .id Weekly Vlog dari lama tahu bahwa hanya karena gue manggung di Primetime bukan berarti penontonnya akan rame. 5 loh guys. Tadi untuk show kedua gue ngerekamnya dari angle yang lebih jauh biar lebih kelihatan ada 5 penonton. Karena menurut gue tetap jadi tontonan yang seru kan penasaran kan gimana caranya stand up di depan 5 orang coba. Ya seperti tadi. Menyenangkan sih sebenarnya karena kayak tadi gue ngebuka diri gue bahwa gue tuh sebenarnya terkenal tahu di Indonesia, terus mereka ngecek, oh iya anjing iya lagi gitu. Seru sih, I like it. Gue stand up bukan karena pengen dilihat banyak orang. Mau 10.000, mau 5, seperti yang lo bisa ngeliat, gue mah sama aja. Karena gue happy ngelawak di depan orang, gue senang bikin orang ketawa, bukan senang dilihat banyak orang. So, you know, it was fun. It was a fun experience. $150. Nah, setelah ini gue mesti request ke Venmo-nya Eastville. Gue lupa, gue kayaknya nge-text apa gitu ya, pay atau request for pay, nanti dikasih $150, masuk deh ke Venmo gue. Venmo tuh kayak Zelle. kayak PayPal, bukan PayPal ya. Orang suka ngomong PayPal. PayPal tuh kalau L-nya 2. PayPal kayak temen untuk urusan bayar-bayaran, PayPal. Anyway, let's move to another spot. Ulang tahunnya Wyatt Vegrado yang ke-26. Ini adalah salah satu stasiun subway tertua di Union Square. Dan yang lagi lihat ini adalah sisa-sisa dari stasiunnya ketika zaman dulu. Lengkap dengan gembel. Anyway, gue nanya ke sini. Ternyata ulang tahunnya kita pas ulang tahunnya Wyatt udah bisa. Gue sebenarnya tadinya pengen ngasih serta saya kayak kita tadi mau sebab udah gitu karena diundangannya tuh sampai jam 1 pagi. Jadi perasaan gue mengatakan sebelum berangkat biar dulu deh. Ternyata nggak muncul kalau saya pas udah nyampe dia balas sudah selesai bro ya. Anjing kebablasan gue bablas sampai stasiun terakhir. Kelewat, terpaksa jalan arah balik lagi. Gara-garanya gue lagi nontonin ulang wawancara gue terhadap anak-anak Agak Lain. Jadi waktu di Jakarta mereka sempat mampir untuk promo di YouTube gue untuk promoin film Agak Lain Menyala Pantiku. Terus gue lagi ngedit karena bentar lagi mau gue rilis. Saking lucunya bablas stasiun gue. Tapi oke, kita kembali untuk ngebahas soal berapa kali komika mesti manggung untuk bisa hidup dari job stand up. $75 per set kalau misalkan manggungnya di prime time, atau mungkin kalau misalkan di comedy club yang lebih gede $75 adalah bayaran hari-hari
biasa ya mungkin, gue nggak tahu. Tapi oke, anggaplah $75. Sekadar informasi, kalau lu single, tinggal di Manhattan dengan biaya hidup, makanan segala macam dan apartemen, itu tuh per bulan kalau apartemen lu apartemen studio atau one bedroom apartment, itu tuh perkiraannya tuh biaya hidup lu tuh bisa $5.000 sampai $6.000 per bulan. Kalau misalkan lu mau hemat, lu satu apartemen tuh lu bagi 2, anggaplah $4.000, jadi lu hidup berdua sama temen lu. $4.000, oke. $4.000 kalau dibagi $75 berarti 53,3, anggaplah 54, berarti sebulan lu mesti manggung 54 kali. 54 dibagi 30 hari 1,8, berarti kalau mau bisa hidup pas-pasan nih, sehari 2 kali manggung dengan asumsi $75. Sehingga itu pun lu mesti manggung Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu setiap hari. Itulah kenapa waktu itu, kalau lu inget ya, di Tempe Mentality Podcast gue pernah wawancara Tom Delgado. Dia ngomong sesuatu yang nempel di benak gue. Dia bilang, kan gue bilang ya, gue kagum ngeliat komika-komika sukses yang gue temui. Terus Tom Delgado bilang, tapi ya, yang lu anggap sukses tuh belum tentu merasa sukses. Kayak komika-komika yang lu lihat udah manggung di Comedy Cellar dan segala macam, mereka tuh masih berjuang. Mereka bukan hidup enak. Yang lu anggap sukses, bisa aja tuh masih merasa dirinya dalam perjuangan, merasa dirinya belum sukses. Dan si Tom Delgado bilang, tadi yang lu sebut tuh eagle weight, itu kalau lu cek dan lu tanya, pasti dia juga nggak ngerasa dia sukses. Jadi poinnya Tom Delgado adalah, nggak perlu deh ngebayangin kapan sukses dan segala macam, pokoknya lu kerja aja udah, jalanin prosesnya jadi lebih baik. Kalau emang ternyata lu bagus, peluang-peluangnya akan datang. Makin bagus diri lu sebagai komika, makin bagus peluangnya datang. Udah gitu aja kata dia. Begitulah caranya untuk bisa dapat job stand up di New York dan bisa hidup dari job stand up tersebut di New York, manggung di comedy club. Nah, bisa dibayangkan lu mesti jadi komika level seperti apa untuk dapat pass di banyak comedy club di New York City, sehingga lu bisa manggung Senin sampai hari Minggu. Panjang prosesnya. Itu aja kalau single. Kalau kayak gue punya anak, punya istri, ya beda lagi. Tapi untuk sekedar informasi ya, yang kalau misalkan di New York itu, di Manhattan, 4.000, 5.000 itu dapat one bedroom apartment, di Flushing, Queens itu bisa dapat whole house, dapat landed house dengan 3-4 kamar, 2 kamar mandi. Harganya jauh banget kalau lu di Queens, terutama di Flushing. Tapi ya gitu, jauh dari keramaian. Perjalanan dari rumah ke keramaian, ke keriuhan, ke keseruan, ya 1,5 jam naik bis plus kereta. Pilih sendiri perjuanganmu. Jam 2:04, bis terakhir sebelum sampai ke rumah. Kita tutup aja perjalanan hari ini, lanjut lagi besok. Sabtu 26 Oktober bersama dengan anak-anak mau ke kota untuk thrifting dan mencari vintage store. Gue sama Dipo tadi lagi ngomongin Game Watch. Mungkin yang nonton juga nggak ada yang tahu kali. Jadi dia kayak alat pipih segini, biasanya satu Game Watch cuma bisa main 1 game. Pada zamannya gue suka banget dulu di depan sekolah SD ayah, di depan elementary ayah, ada abang-abang yang ngejajarin semua Game Watch terus diikat pakai kabel, and then you can rent it like 500 perak to play for like 30 minutes gitu. It's pretty wild. Ada nggak ya orang yang jualan Game Watch sekarang? Anyway, udah jadi collector's item gitu. Iya, baterainya udah gak bisa nyala juga kali ya. Okay. Unless you really take care of it gitu ya. Tapi ya, mari kita lihat.
Oke. Jadi ini namanya Saritas Mac and Cheese atau S-Mac misalnya, dimana kami bertiga sih happy ya. Tadi Sani apa Sani? 4 cheese. Masalah. Gue cheeseburger, nama menunya, dan enak semuanya ya, happy semuanya. Jadi lu datang, lu pesen di layar, ada 3 jenis ukuran skillet, kecil, sedang, besar. Yang besar nggak mungkin untuk sendiri sih, bareng-bareng kayaknya. Terus lu pilih mau yang mana, gue cheeseburger, masalah, 4 cheese, dan ada banyak pilihan lagi, ada yang vegan segala macam. Enak sih, kalau suka banget keju sih, cocok. Oke, melanjutkan yang kemarin. Pertanyaannya mungkin sekarang adalah gimana caranya bisa hidup di New York jadi stand up comedian kalau tuntutan kerjanya adalah seperti yang tadi. Supaya bisa hidup dari stand up, lu mesti 2 kali sehari, manggung 30 hari sebulan. Untuk bisa mendapatkan 4.000-an lebih supaya bisa membiayai hidup lu, itu pun pas-pasan. Nah jawabannya adalah yang sempat gue ungkit sebelumnya. Gue bilang bahwa gue nggak ngambil jalur Restu Comedy Club. Ada satu lagi jalur yang bisa dipakai kalau pengen berkarir di New York City, dan gue perhatiin ini jalur yang dipakai oleh cukup banyak orang dan juga jalur yang gue percaya, karena sebenarnya di Indonesia pun itu jalur yang sering gue ceritakan pada orang. Selain jalur Restu Comedy Club, ada jalur Restu Netizen. Intinya orang itu kan ke comedy club itu kan nyari penonton, tapi penonton bukan cuma ada di comedy club, penonton juga ada di internet. Nah, ketika ada banyak komika-komika memutuskan untuk karirnya dibangun lewat Restu Comedy Club, nyari manggung di comedy club sebanyak-banyaknya, ada komika-komika yang memilih untuk nyari Restu Netizen. Jadi dia manggung dimanapun, mau manggung di bar, di restoran, di comedy club kebetulan, entah itu manggungnya di acara bringer show, mau itu di acara audisi, apapun, selama dia bisa rekam videonya, selama gambarnya bagus, audionya bagus, diupload ke internet. Dia lakukan secara konsisten dengan harapan videonya gerak, syukur-syukur viral, bisa ngebangun fanbase, lalu kemudian dia bisa punya pendukung yang banyak, penonton yang banyak, fans yang banyak. Ini adalah rute yang dilakukan oleh Sammy Obeid. Sammy Obeid nggak manggung di comedy club mana-mana, nggak nunggu dikasih pas di comedy club mana-mana, kerjanya ngupload klip mulu. Kalau nggak ada klip baru, dia ulang klip lama. Sering banget ya kayak gitu. Sekarang dia lagi keliling dunia, termasuk kemarin ke Jakarta, diurus sama Comika. Bukan cuman dia, ada komedian perempuan, ibu-ibu namanya Zarna Garg. Cari tahu, Z-A-R-N-A, Zarna G-A-R-G, Garg. Ibu-ibu rumah tangga juga, sama lajurnya sama. Dia ngebangun fanbase dari sosmed. Matt Rife pun seperti itu. Kisahnya kan legendaris banget. Dia ngupload 8 tahun ngupload, atau bertahun-tahun lah. Dia sih bilangnya 8 tahun seingat gue. Ngupload klip, nggak dapat apa-apa. Suatu hari dia bilang, capek lah gue ngupload ini. Nggak jadi apa-apa juga katanya. Sebenarnya bilang, tanggung lah, udah lu edit, lu upload aja. Dia upload, dia tinggal tidur, besoknya ternyata viral itu. Karirnya berubah. Nah, ada banyak komedian yang memutuskan untuk pakai lajur Restu Netizen, dan gue percaya itu adalah jalan yang benar. Daripada nunggu dikasih Restu Comedy Club supaya ketemu penonton, temui penonton yang ada di internet. Tapi tentu yang satu susah karena mesti dapat pas, yang satu susah karena lu mengandalkan kedisiplinan dan kerja keras di lu sendiri. Tapi itu lajur yang gue akan ambil, itu lajur yang gue percaya. Makanya gue yang penting stand up sebanyak-banyaknya, ngambil job sebanyak-banyaknya, upload sebanyak-banyaknya. Bukan tugas gue untuk nentuin mana yang bagus, mana yang enggak. Gue ngupload aja. Biar internet yang menentukan mana yang akan mereka sukai dan mana yang mereka tidak sukai, dengan harapan penonton gue di sini banyak, penonton di sini gue numbuh, dan ujung-ujungnya kita yang dipanggil sama comedy club juga, seperti banyak komedian di Amerika Serikat. Itulah pendekatan yang gue lebih suka, karena kalau kita punya fans yang banyak, ujung-ujungnya fans itu jadi daya tarik kita di mata comedy club.
Itu kurang lebihnya. Jadi Dungeon Meshi itu bahasa Inggrisnya adalah Delicious in Dungeon. Delicious in Dungeons. Kurang lebihnya ceritanya itu seperti apa? Jadi intinya ada siblings. Ya, Dungeon and Meshi itu manga dan anime series tentang grup adventuring party yang kerjanya masuk ke dalam dungeon untuk cari treasure dan bunuh monster itu dalam dungeonnya. Salah satu ekspedisinya yang benar-benar deep dalam dungeonnya, si adiknya main karakternya Laios. Adiknya dia Fallon dimakan sama naga. Tapi sebelum dia ketelan sama naganya, dia casting spell of teleportation untuk semua partinya untuk keluar dari dungeonnya. Terus si Laios dan dua party member lain, Fallon dan Chilchuk, butuh cepat masuk lagi ke dungeonnya untuk rescuing dan reviving si Fallon. Ya, terus karena mereka gak ada uang atau makanan atau apa gitu, karena semua barang mereka ketinggalan di bawah. Mereka si Laios who is obsessed over monsters, dia bilang mereka butuh makan monster yang di dalam dungeonnya supaya bisa surviving. Terus si karakter lainnya mikir dia lagi gila gitu. Tapi mereka ketemu orang lain yang pada tinggal dalam dungeonnya, namanya Senshi. Dan Senshi itu expert survival untuk dalam dungeon dan expert masak monster. Jadi throughout the manga dan anime, mereka butuh going deeper and deeper into the dungeon to rescue Fallon, dan along the way mereka masak monster yang mereka ketemu. Dan makin dalam makin aneh monsternya. Iya. Makanya kalau karena kan nggak ngikutin ceritanya kan, tapi kalau ngeliat dari displaynya tuh terasa bahwa ini Dungeon Meshi itu kayak adventure story tapi slice of life. Kulineri. Iya. Ada masakan gitu, semua sudah masakan. Ada lebih dari itu sih ceritanya, tapi you'll just have to find that out yourself when you watch the anime on Netflix or buy them. Ada di Netflix ya? Iya, ada di animenya di Netflix. Oke. Pada dapat season 2. Kayaknya belum tahu kapan season 2-nya akan datang, tapi excited. Kalau kamu baca komiknya udah habis ya? 1 sampai... Aku baru sampai 7. Oh, dari? Dari out of 14, 15. Okay. So that's the story. Oke, tanggal 26 Oktober di hari Minggu, sudah menjelang sore hari. Minggu ini sudah mau selesai, yang berarti episode ini juga sudah mulai habis. Lu di episode ini ngelihat proses bagaimana sebuah set dikembangkan sampai kepada bentuk jadinya, final formnya, dan dibawakan di Eastville Comedy Club. Kemudian lu juga belajar soal bagaimana caranya bisa dapat job dan manggung di Comedy Club, gimana caranya bisa hidup dari manggung di Comedy Club. Lu juga ngeliat gue dan anak-anak terutama quality time thrifting kemarin, dan ini adalah bajunya yang gue pakai. Dan sama Dipo ke Dungeon Meshi exhibition. Kelihatannya itu aja untuk sekarang. Terima kasih banyak. Dan kalau misalkan lu bertanya-tanya, nah ini dengan semua rencana ini, si Panji nih kelanjutannya mau seperti apa? Mau nyari job terus, mau bangun terus, ngupload klip terus? Iya, tapi mau mulai merilis karya pertama gue di sini. Kan mulai dulu aja, abis itu bikin yang lebih baik. Gue bukan tipikal yang nunggu supaya punya karya sempurna. Karya gue yang pertama harus langsung bagus. Gue mau rilis karya dulu.
Moga-moga dari karya tersebut bisa dapat peluang-peluang. Nah, karyanya seperti apa? Penjelasannya ada di episode minggu depan. Sampai ketemu di Dota di weekly depan. Weekly vlog minggu depan. Bye-bye. Terima kasih banyak udah nonton video YouTube gue. Mau mengingatkan bahwa di YouTube gue tuh ada membership program, di mana kalau lu jadi bagian dari member, lu bisa mendapatkan akses terhadap video-video eksklusif hanya untuk member yang nggak bisa ditonton oleh orang lain. Ada 3 level, paling murah adalah 1 paham Rp30.000 sebulan, kemudian 1 rasa Rp125.000 sebulan, lalu 1 jiwa Rp1,5 juta sebulan. Masing-masing ada manfaatnya sendiri, lu bisa cek di YouTube gue, tapi yang pasti dari level 1 paham, yang paling murah, lu bisa nontonin video-video gue stand up di New York, lu bisa nontonin konten Sila, di mana gue beropini politik, dan lu bisa dengerin siniar Hiduplah Indonesia Maya. Terima kasih banyak. Gue sama Dipo lagi berpikir ini jebakan atau something real. Dari kunci. Mau coba? Oke. Ya. Oh. Oh, kayak mini library gitu tapi untuk bebek. What do you do? You grab it? Give a duck, take a duck. Oh, give it, take it. Oh, We don't have ducks. My health teacher would have definitely loved this book. Ya? Aku di di sekolah di Amerika ada satu guru yang mimpin collection rubber duck samping desk dia. Oh, Iya. that's interesting. Ternyata bukan jebakan.